Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 4. Matahari telah menampakkan dirinya, menyinari negeri Estemoral dengan cahayanya yang hangat. Di dalam kamarnya, Bella masih tertidur sangat pulas. Malam ini tidurnya sangat nyaman, kecuali satu mimpi buruk yang menghancurkannya. Bella memimpikan jika dirinya tidur satu kamar dengan pria sialan itu. Namun, Bella bersyukur jika itu hanyalah mimpi. Tunggu, ini kok kayak ada yang keras-keras ya? Kening Bella berkerut samar, namun ia belum membuka matanya. Bella merasakan jika sedang memeluk sesuatu yang keras, namun terasa hangat. Dan juga Bella merasakan jika ada yang melingkar di pinggangnya. Bella merinding. Ini bukan hantu kan? Karena penasaran, Bella membuka matanya. Matanya membulat sempurna. Mungkin jika di film-film, matanya sudah keluar dari tempatnya. Bagaimana tidak kaget coba? Saat membuka matanya, langsung disuguhkan dengan pemandangan iblis yang sedang tertidur. Namun yang parahnya, iblisnya sangat tampan. Bella berdecih dan mendorong dada bidang Arthur yang masih nyaman tertidur dengan memeluk pinggangnya. "Bangunlah, dasar raja mesum," ujar Bella dengan memukul-mukul dada Arthur. Namun bukannya melepaskan pelukannya, Arthur malah lebih mengeratkannya. "Sialan, bangunlah dan singkirkan tanganmu dari pinggangku." Bella mengamuk di dalam pelukan Arthur. "Hei, apa kau tuli? Lepaskan tanganmu, pinggangku bisa remuk karena pelukanmu." Arthur menyeringai. Sebenarnya, sudah dari tadi ia bangun, namun ia pura-pura memejamkan matanya. Bella mendengus sebal. Raja sialan ini berani macam-macam dengannya. Tapi tunggu, bagaimana bisa ia tidur dengan pria ini? Berarti itu bukan mimpi. Dan bagaimana bisa ia tertidur? Bella semakin sebal. Ia mendongak dan menatap wajah Arthur yang masih memejamkan matanya. Tidak ada cara lain. Bella mendekatkan wajahnya pada wajah Arthur dan menggigit dagu pria itu. Arthur langsung membuka matanya, mendorong pelan tubuh Bella, dan mengubah posisi tidurnya jadi duduk. Sialan, ini sakit banget. Arthur memegang dagunya yang menjadi korban gigitan dari Bella. "Mengapa kau menggigitku?" tanya Arthur kesal. Bella yang sudah duduk di pinggir ranjang mendelik tajam ke arah Arthur. "Itu akibatnya karena berani memelukku," ujar Bella. "Bukannya kau menginginkannya? Bahkan yang aku lihat tidurmu sangat nyenyak," kata Arthur menyeringai. Bella melotot. Ia mengambil bantal dan melemparkannya ke wajah Arthur. "Sialan, aku tidak menginginkannya," elak Bella. Enak saja raja ini menuduhnya. "Tapi, bagaimana bisa aku tertidur? Apa kau memantraiku?" Arthur mengangkat kedua alis mendengar sebuah tuduhan dari Bella. Pria itu mundur dan menyenderkan punggungnya di kepala ranjang. Dengan kedua tangan yang ia letakkan di belakang kepala. "Untuk apa aku memantraimu? Tidak ada gunanya," kata Arthur. "Cih, mengakulah. Kau pasti ingin berbuat mesum padaku, kan?" Bella menunjuk curiga pada Arthur. "Enak saja. Bahkan aku tidak tergoda dengan tubuhmu." Itu bohong. Yang sebenarnya, Arthur sudah menahan diri dengan tubuh Bella yang menempel padanya. Bella mendengus dan bersedekap dada.
Lantas, bagaimana aku bisa tertidur dengan pria sialan sepertimu? Tanya Bella. Arthur berdecak. Jaga ucapanmu, aku ini seorang raja. Kata Arthur tidak suka dibilang pria sialan oleh Bella. Mau kau raja atau kaisar, aku tidak peduli. Bagiku, kau sama saja, sama-sama sialan. Ujar Bella. Arthur menahan diri. Kalau saja di hadapannya ini bukanlah Ratu Arabella, mungkin ia sudah menjatuhkan hukuman karena berani bicara sarkasme seperti itu padanya. Jelaskanlah, bagaimana bisa aku tertidur denganmu? Ujar Bella. Arthur menghela napas. Ternyata benar, sikap Ratu Arabella telah berubah. Dan ini bukan tipu belaka dari sang ratu. Sikapnya benar-benar berubah. Sekarang, ia bersikap ramah pada semua orang dan bersikap dingin pada dirinya. Mau aku jelaskan? Tanya Arthur, yang sekarang sudah menegakkan punggungnya. Ya iyalah Bambang. Kalau nggak mau, mana mungkin aku menunggu seperti ini. Kesal Bella. Astaga, bagaimana bisa dirinya di masa lalu bisa jatuh cinta dengan pria rese seperti ini? Bambang, siapa dia? Tanya Arthur bingung. Bella menghembuskan napas gusar. Tidak usah tanyakan siapa dia. Sekarang coba jelaskan, bagaimana bisa aku tidur denganmu? Ujar Bella dengan menekan kalimat terakhir. Sifatmu ini tidak mencerminkan seorang bangsawan. Sinir Arthur geleng-geleng kepala. Dirinya sedikit terkejut karena baru kali ini ada yang menegaskan suara padanya. Aku tidak peduli. Sekarang cepat jelaskan. Aku ini raja. Tidak sepantasnya kau menyuruhku seperti itu. Kata Arthur seraya bersedekap dada. Bella diam. Napasnya memburu. Pria ini menguji kesabarannya. Jelaskanlah, atau aku akan menggigitmu. Ancam Bella. Arthur berdecak. Baiklah, jadi... Flashback on. Arthur tersenyum tipis menatap wajah Bella yang sangat dekat dengannya. Namun, Bella melihatnya seperti seringaian. Tidurlah bersamaku malam ini, kata Arthur membuat Bella melotot. Pria ini sudah tidak waras, pikir Bella. Dia yang mengabaikannya. Sekarang malah datang dan mengajak untuk tidur bersama. Dasar gila. Enak saja, aku tidak mau. Tolak Bella. Ya sudah, aku juga tidak memaksamu. Ujar Arthur. Bella mendelik tajam. Ya sudah, kalau begitu lepaskan aku. Ujar Bella berusaha bangun dari atas tubuh Arthur. Ini tidak bisa dibiarkan lama-lama. Arthur menggeleng. Aku tidak mau, kata Arthur. Apa maksudmu? Lepaskan aku dan biarkan aku pergi ke kamar Emily untuk tidur. Aku sudah mengantuk, kata Bella. Ia berniat untuk pergi ke kamar Emily dan tidur bersama gadis itu. Lagi pula, sekarang ia sudah mengantuk. Namun malah diganggu dengan iblis ini. Apa kau mau tidur di kamar pelayan? Tanya Arthur, yang sekarang sudah menepuk-nepuk punggung Bella dengan tangan kirinya. Serta tangan kanannya mulai mengusap lembut surai coklat milik Bella. Bella melotot dengan sentuhan itu. Hei, singkirkan tangan nakalmu, ujar Bella. Sialan, usapan itu membuat dirinya tambah mengantuk. Arthur tidak menggubris dan masih terus mengusap surai Bella. Hei, apa kau sudah tidak waras? Wah, ujar Bella yang kemudian menguap. Mengapa sikapmu membingungkan seperti ini? Bella heran.
Tentu saja, siapa yang tidak heran coba? Orang yang dari lama mengabaikanmu dan bersikap dingin padamu, malah datang-datang dan bersikap selembut ini. Aku tidak tahu. Bahkan, Arthur tidak tahu mengapa malam ini ia bersikap seperti ini. Sudahlah, lepaskan aku. Mataku sudah berat. Aku mengantuk. Entah sudah berapa kali Bella menguap. Bahkan, ia menguap di hadapan Arthur. Mau pria itu ilfil atau jijik, Bella tidak peduli. Malahan, Bella senang biar pria ini mau melepaskannya. Namun dugaannya salah. Berapa kali ia menguap di hadapan pria itu, belum juga pria itu mau melepaskannya. Arthur membiarkan napas Bella mengenai wajahnya. Untung napasnya harum. Jika bau, sudah dari tadi Arthur hempaskan. Wah, ayolah lepaskan. Aku sudah mengantuk, kata Bella. Tepukan di punggungnya dan usapan di kepalanya membuat rasa kantuknya bertambah. Arthur tidak mendengarnya dan masih terus dengan gerakan awalnya. Bella sudah tidak tahan. Rasa kantuknya bertambah. Dan akhirnya Bella tertidur dengan wajahnya yang jatuh di wajah Arthur. Dan posisi itu membuat bibir Bella dan Arthur saling menempel. Arthur membulatkan matanya. Bahkan gerakannya yang tengah mengusap rambut Bella dan juga menepuk punggung Bella terhenti. Jantungnya berdegup kencang saat benda basah berwarna pink itu menyentuh bibirnya. Bahkan Arthur sampai meneguk salivannya. Wajahnya memerah padam. Sialan. Arthur mengalihkan wajahnya, membuat bibir Bella menyentuh pipinya. Ini lebih baik daripada menyentuh bibirnya. Arthur takut kelepasan. Arthur memejamkan matanya dan mengatur napasnya. Setelah itu, ia menurunkan Bella dari atas tubuhnya dan memindahkan Bella ke sebelahnya. Arthur tersenyum tipis, menatap wajah polos Bella yang tertidur. Benar kata Zack, aku akan mengenal cinta, dan itu aku dapatkan darimu. Tapi maaf, egoku sangat besar, dan tidak bisa mengungkapkan yang sebenarnya padamu. Batin Arthur. Flashback M. Apa? Aku tertidur di atasmu? Bella tidak percaya. Arthur mengangguk. Iya, bahkan kau menciumku. Terang Arthur. Heh, mana mungkin aku menciummu? Bentak Bella. Enak saja pria ini menuduhnya. Arthur mengedikan bahu. Namun, itu kenyataannya. Ujar Arthur. Heh, salahkan tangan nakalmu yang tidak mau melepaskanku. Kata Bella tidak mau disalahkan. Tapi, kau terlihat nyaman. Kata Arthur. Sebaiknya kau pergi. Aku malas melihat wajah menyebalkanmu. Usir Bella. Kau mengusirku? Iya, aku mengusirmu karena ini kamarku. Ini kamarku juga. Hah, keluarlah. Aku sedang malas berdebat. Siapa yang berdebat denganmu? Bella menatap tajam ke arah Arthur. Pergilah sebelum aku membunuhmu. Arthur dan Bella masih adu mulut. Tanpa mereka sadari, jika di depan pintu, Cisander dan Kimberly serta Putri Evelyn sudah berdiri di depan pintu kamar mereka. Bahkan sayup-sayup, mereka mendengar perdebatan di dalamnya. Bukan hanya mereka, namun ada Zack dan Emily juga. Memang, Yang Mulia Cisander dan Yang Mulia Kimberly beserta Putri Evelyn sudah tiba dan telah disambut dengan para menteri kerajaan. Karena mereka berangkat dari kemarin sore, membuat mereka tiba lebih pagi. Dan Yang Mulia Cisander sedikit terkejut saat acara penyambutan mereka, ia tidak melihat Arthur. Dan Zack menjelaskan jika sang raja tengah tidur di kamar bersama ratu. Tentu mereka terkejut
dan itu membuat mereka bisa ada di depan pintu ini. Apa Arthur telah mencintai Arabella? Tanya Kimberly pada suaminya. Entahlah, Balas Cisander. ternyata kita terlalu lama pergi dan tertinggal banyak kejadian. Kimberly mengangguk. Perkataanmu benar, suamiku. Kita terlalu lama pergi, hingga tidak mengetahui semua yang sudah terjadi di istana ini, kata Kimberly. Evelyn yang mengingat sesuatu menatap ke arah Zack yang kebetulan ada di sebelahnya. Benarkah Ratu Arabella telah berubah? Tanya Evelyn pada Zack. Zack mengangguk dan tersenyum. Benar, Putri. Wah, aku senang mendengarnya, kata Evelyn yang diangguki semua yang ada di situ. Diam-diam, Zack tersenyum puas. Kalau kalian tanya siapa yang membuat Arthur bisa masuk ke dalam kamar Ratu Arabella, maka jawabannya adalah Zack. Ia terus memaksa Arthur, dan awalnya Arthur menolak. Hingga Zack mengatakan jika Arthur memiliki kelainan, tidak berani, dan bahkan Zack mengatakan jika Arthur sangat payah. Arthur sempat menatap tajam padanya, dan kemudian berlalu pergi. Zack sempat berpikir jika Arthur akan pergi ke tempat lain. Ternyata ia malah pergi ke kamar Ratu, dan Zack sangat senang. Akhirnya, ia bisa membujuk Arthur. Jujur, selama sebulan ini, Zack sudah bosan melihat Arthur yang hanya memandangi Ratu Arabella dari kejauhan tanpa berani menghampirinya. Makanya, Zack turun tangan, dan ternyata rencananya berhasil. Kembali ke dalam kamar, ternyata percekcokan antara Bella dan Arthur belum selesai. Aku lelah berurusan denganmu. Sebaiknya kau keluar, karena aku akan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan ibunda dan ayahanda. Ujar Bella yang sekarang sudah berdiri. Beradu mulut dengan Arthur ternyata menguras tenaga juga. Arthur mendasah pelan, karena terlalu sibuk berurusan dengan Bella, membuat ia lupa jika harus menyambut kedatangan orang tua dan juga adiknya. Baiklah, aku akan pergi. Arthur turun dari ranjang dan menuju pintu. Namun, ia menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Bella. Lupakanlah yang terjadi tadi. Bersikaplah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, kata Arthur. Bella memutar bola matanya malas. Tanpa kau suruh, aku akan melupakannya, balas Bella. Benarkah? Bella menggeram dan berjalan menuju Arthur. Ia mendorong tubuh pria itu menuju pintu dan membuka pintu itu untuk pria itu, agar bisa pergi lebih cepat dari pandangannya. Namun, saat pintu terbuka, Bella dan Arthur dibuat terkejut dengan kehadiran manusia di hadapan pintu kamar yang tengah menatap mereka berdua dengan tatapan menggoda. Ayah, ibu. Astaga. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.